Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, pagi ini kita coba berhenti dulu dari Al-Quran, dari tafsirnya. Ini sebagai selingan pada saat seperti biasa kami baca-baca buku. Ada sesuatu yang menarik yang barangkali perlu kita bagi. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kami baca ini nanti bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi buat kita. Ada dalam satu tulisan itu yang sempat kami baca, disebutkan bahwa ada 3 hal yang harus ada dalam kehidupan seseorang, dan 3 hal itu sifatnya permanen. Artinya setiap manusia hidup itu lazimnya dan seharusnya memiliki 3 hal tersebut, karena 3 hal tersebut menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia. Ini nasihat sederhana, tetapi kalau kita renungkan itu mudah-mudahan bisa berdampak positif dalam kehidupan kita. Disebutkan di situ 3 hal yang harus dimiliki oleh seseorang, karena 3 hal itu bersifat permanen. Itu yang pertama adalah perubahan. Jamaah sekalian, ada satu hal di dunia ini. Dunia itu adalah fana ya. Dunia seisinya itu fana. Tapi di dunia yang fana ini ada satu hal yang bersifat kekal, yaitu perubahan itu sendiri. Orang yang hidup pasti berubah. Bahwa kehidupan itu sesungguhnya adalah perubahan itu sendiri. Jadi secara lahir maupun batin, dari detik ke detik kita itu mengalami perubahan. Dan manusia itu disebut manusia jika mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan katanya bisa disebut mayit. Perubahan di sini artinya perubahan menuju hal-hal yang bersifat positif. Jadi seyogianya manusia itu selalu mengalami perubahan sebagaimana fisiknya, perasaannya, pikirannya, kedewasaannya, ilmu pengetahuannya, pengalamannya, semuanya tiap saat itu mengalami perubahan. Hadirin sekalian, jadi orang yang tidak bisa menerima perubahan, hakikatnya ia telah menentang sunnatullah itu sendiri. Perubahan adalah sunnatullah, la tabdila li khalqillah, dan tidak ada siapapun yang mampu menghalangi perubahan itu terjadi. Maka hakikat hidup itu adalah melewati
dari satu perubahan ke perubahan yang lain. Hari ini katakan adalah hari Kamis. Tanggalnya tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan 7 2022. Pagi ini bukan pagi yang kemarin, karena kemarin itu tanggal 14, dan pagi esok bukan pagi ini, karena esok itu 16. Nah, sekarang tanggal berapa? 16. Oh, 14, ya Allah. Ya jenengan rubah sendiri saja. Nah, jenengan rubah sendiri saja. Saya tadi kan sudah konsultasi sama jenengan tuh. Nah, itu. Jadi dirubah saja sendiri. Jadi hadirin sekalian, itu kalau kita renungkan secara mendalam, katakanlah dalam kehidupan rumah tangga, maka suami, istri, dan anak itu akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Suami 15-20 tahun yang silam bukan suami hari ini. Istri 15-20 tahun yang silam juga bukan istri hari ini. Dan suami istri besok itu bukan suami istri hari ini. Karena secara lahir dan batin terus mengalami, bisa disebut pertumbuhan dan perkembangan, bisa disebut penurunan. Karena secara fisik mengalami pertumbuhan mungkin, tapi dalam waktu tertentu mengalami penurunan. Begitu juga secara rohaniyahnya, perasaannya, pikirannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Maka mari hidup itu kita warnai dengan perubahan-perubahan yang berarti. Dan tentu perubahan itu sebenarnya rumusnya ada 3. Dimulai dari yang paling kecil, dimulai saat ini, dan dimulai dari diri sendiri untuk menuju perubahan yang baik. Sudah barang tentu perubahan ini memang yang diharapkan adalah perubahan yang baik, perubahan yang positif, konstruktif, bukan yang negatif, destruktif. Itu jelas. Itu yang pertama katanya, bahwa hidup itu, setiap orang dalam hidup harus memiliki perubahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan di buku itu, perkara yang kedua yang pasti akan dimiliki oleh seseorang dan itu bersifat permanen, itu pilihan. Hidup itu bukan sebuah keterpaksaan. Hidup itu adalah murni pilihan. Memang kita dilahirkan bukan pilihan kita. Kita tercipta itu juga bukan pilihan, wong kita juga tidak pernah minta, kita juga tidak pernah request sebelumnya mau lahir di mana, di tempat mana, menjadi anaknya siapa, kita juga tidak pernah minta. Namun ketika kita sudah hidup, maka hidup itu adalah pilihan. Kita mau maju, mundur itu juga pilihan. Kita mau ke atas ke bawah itu juga pilihan. Kita mau serong ke kanan, serong ke kiri itu juga pilihan. Semuanya serba pilihan. Kita mau menjadi orang sukses ataupun gagal, itu adalah pilihan. Kita mau memilih pekerjaan, menentukan pasangan, tempat tinggal, itu semuanya pilihan. Maka sebenarnya karena manusia itu diberi hak pilih, hak pilih itulah nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pilihan-pilihan itulah yang akan dipertanyakan. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih, itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali dalam hal iman ataupun tidak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Iman ataupun kafir itu juga pilihan. Nah, pilihan-pilihan itulah yang menjadi modal manusia untuk mewarnai kehidupan itu. Nah, seyogyanya kita arif dan bijaksana dalam menggunakan hak pilih itu. Hidup ini penuh warna karena kita punya pilihan-pilihan itu. Nah, hadirin sekalian, sukses gara-gara pilihan, gagal pun gara-gara pilihan. Termasuk, maaf, kita bahagia atau sengsara, itu juga pilihan. Hidup itu berat atau ringan, itu sesungguhnya juga pilihan. Kita mau menikmati hidup ini atau terbelenggu oleh hidup ini, itu juga sesungguhnya pilihan kita. Nah, pilihan itu kalau tanpa ilmu pengetahuan akan menyesatkan langkah-langkah kita. Nah, itu yang kedua. Para jamaah sekalian, yang ketiga itu katanya setiap manusia harus memiliki prinsip dalam hidup. Jangan masih ingat ya? Yang pertama tadi apa? Kenapa? Perubahan. Yang kedua, pilihan. Yang ketiga, itu kalau disingkat P3. Pilihan, perubahan, pilihan, dan prinsip. Mungkin secara sederhana, apakah prinsip itu? Prinsip itu nilai yang akan dijaga, tidak dilanggar, diperjuangkan, dan tidak dikorbankan. Itu prinsip. Nilai yang akan dijaga, tidak dilanggar, diperjuangkan, dan tidak dikorbankan. Itu prinsip. Nah, siapapun yang pertama tadi, bahwa hidup itu adalah apa yang pertama? Perubahan. Perubahan itu kalau tanpa prinsip, murad-marid, asal berubah. Ikut ke barat saat angin bertiup ke barat. Ikut ke timur saat angin berhembus ke timur. Kalau perubahan itu tanpa prinsip, rusak. Begitu juga kalau pilihan. Karena setiap orang memilih itu berarti harus dengan prinsip. Pilihan itu adalah ditopang dengan sebuah nilai-nilai yang disebut prinsip. Nah, prinsip hidup manusia itu hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Ingin beruntung, ingin bahagia. Prinsipnya hidup tidak mau ribet, tidak mau sengsara. Itu prinsip-prinsip dasar. Bahwa tidak ingin terbebani, tidak ingin melukai, tidak ingin dilukai. Itu sebenarnya prinsip. Nah, setiap manusia katanya harus memiliki 3 hal tersebut. Prinsip dalam mencari harta, prinsip ketika belajar, prinsip ketika bekerja, prinsip
dalam membangun rumah tangga, prinsip dalam beribadah, prinsip dalam membangun relasi. Setiap lembaran kehidupan manusia itu semuanya mengajarkan prinsip kepada kita. Nah, kita bukan hanya sekedar manusia, tetapi manusia yang beriman. Nah, kita ini adalah manusia yang beriman. Maka perubahan pilihan prinsip itu dibungkus dengan keimanan. Nah, hadirin, itu sekelumit yang sempat kami temukan di balik lembaran-lembaran buku yang kami baca. Sebagai selingan di waktu pagi seperti ini, mudah-mudahan yang sedikit itu tadi bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita agar hidup kita lebih bermakna. Terima kasih. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.